Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Islamia, NIM 181700043. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan hasil penelitian kami di SMK Negeri 5 Malang. Dan kebetulan saya akan menjelaskan mengenai budaya sekolah SMK Negeri 5 Malang. Di sini, SMK Negeri 5 Malang memiliki budaya sekolah yang tidak beda jauh dengan budaya-budaya sekolah yang lain, yang mana di SMK Negeri 5 menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setiap guru yang bertugas, mereka akan menerapkan 5S ini, sehingga pelayanan di situ dijamin ramah. Kemudian di sini guru diberikan beberapa tugas, salah satunya yaitu guru diberikan tugas piket, yang mana tugas beliau itu adalah mengecek kelengkapan seragam siswa yang datang. Nah, kemudian apabila siswa itu tidak melakukan eh, tidak melakukan kedisiplinan itu, maka diberi sanksi, yaitu diingatkan. Nah, apabila lebih dari 3 kali, maka akan diberi surat panggilan seperti itu. Di sini peraturan itu semua juga berlaku untuk semua karyawan di situ, baik karyawan, staf maupun murid. Nah, di sini SMK Negeri 5 juga yang pasti menerapkan membuang sampah pada tempatnya, kemudian membudayakan untuk berperilaku sopan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Kemudian, di sini siswa sangat menerapkan beberapa peraturan. Bahkan mereka menerapkan semua peraturan. Nah, salah satu contoh peraturan yang sangat menonjol yaitu setiap siswa yang datang mereka akan disambut oleh guru piket. Nah, kemudian guru piket itu akan mengecek kelengkapan seragam siswa. Apabila siswa yang melanggar pertama-tama itu hanya diingatkan. Apabila lebih dari 3 kali, maka siswa itu akan mendapatkan surat panggilan. Nah, sedangkan batas keterlambatan itu tidak hanya berlaku untuk siswa, melainkan berlaku untuk semua karyawan, staf, guru, dan anggota yang lain. Nah, di sini apabila guru itu sudah datang, mereka akan masuk ke kantor mereka masing-masing. Di sini siswa diwajibkan fingerprint 2 kali, yaitu ketika mereka datang dan ketika mereka pulang sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kultur budaya di SMK Negeri 5 Malang tidak jauh berbeda dengan sekolah lain, tetapi ada kelebihan dalam penerapan kultur budaya, yaitu dalam hal absensi. Di sini sudah memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sehingga data itu langsung dapat terinput dan tidak bisa dimanipulasi. Sekian penjelasan dari kami, mungkin bisa dipahami. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ahmad Rizal Fauzi akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Yang pertama yaitu terkait manajemen instansi pengelolaan pendidikan, di mana di sini itu saya akan observasi di SMK 5. Untuk pengelolaan manajemen instansinya itu bisa dibilang baik, karena menurut visi misi yang ada di sana, yaitu visi yang pertama yaitu terwujudnya insan unggul, kompeten, berdaya saing tinggi, berbasis keunggulan lokal dan berbudaya lingkungan serta berwawasan global. Dan misinya yaitu mengembangkan sekolah yang profesional, akuntabel dan berwawasan global. B. Memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholder. C. Memberikan layanan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. D. Meningkatkan perilaku berbudaya lingkungan bagi warga sekolah melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan serta melestarikan lingkungan hidup, menciptakan lulusan yang siap kerja dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk visi misi ini terdapat di beberapa titik di sekolahan, yang mana untuk mengingatkan kepada setiap guru dan staf, karyawan sekolah maupun siswa-siswa bahwa visi misi yang akan mereka capai itu adalah seperti yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu, untuk angka istilahnya dropout atau siswa putus sekolah itu di sana lumayan cukup bisa ditekan per tahunnya, karena biasanya itu faktor yang mempengaruhi siswa tidak kerasan di SMK 5 itu karena faktor jurusan. Karena di sana itu jurusannya itu ada jurusan keramik, jurusan jahit,
jurusan perkayuan seperti itu. Dan terkadang siswa itu hanya istilahnya tergoda dengan teman-temannya, atau kalau nggak begitu karena orang tuanya. Jadi istilahnya itu jarang siswa yang benar-benar niat ke sana itu karena minatnya sendiri. Karena kan kalau katanya orang-orang itu kalau tidak sekolah di negeri kan tidak gaul seperti itu. Nah, mungkin faktor-faktor itu tadi yang melatar belakangi siswa tidak kerasan sekolah di sana dan akhirnya memutuskan untuk sekolah. Selain itu juga siswa-siswa yang sering tidak masuk atau banyak bolos itu terkadang juga bisa di drop out. Namun untuk penekanannya itu setiap tahun alhamdulillah semakin baik. Jadi istilahnya setiap tahun itu berkurang untuk siswa yang drop out. Jadi dapat disimpulkan bahwa SMK 5 Kota Malang dalam manajemen instansi itu sudah dalam mengelola manajemen instansi itu sudah cukup baik. Dalam penerapan visi misi, sekolah sudah sesuai dengan itu semua serta mampu mengelola lingkungan kerja secara aman, nyaman, asri dan kondusif bagi semua warga SMK Negeri 5 Malang. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan instansi pengelola pendidikan, di mana di sana itu istilahnya kepala sekolahnya itu PLT dari SMK 4 karena kepala sekolah yang asli itu dari SMK 5 sendiri itu sedang sakit. Jadi mau tidak mau daripada kepemimpinan di sana itu kosong, jadi di PLT kan atau pelaksana tindak lanjut kalau nggak salah artinya itu dipimpin oleh kepala sekolah SMK 4. Menurut informasi yang saya dapatkan, karena memang belum bisa bertemu secara langsung dengan kepala sekolah PLT tersebut, menurut informasi yang kami dapatkan, untuk etos kerjanya sudah cukup baik, menggunakan sistem berpikir jelas, logis, dan fokus pada pencapaian tujuan peningkatan etos kerja. Walaupun untuk sementara waktu istilahnya kepemimpinannya itu di PLT kan, tapi kepala sekolah yang menggantikan itu juga cukup baik dalam memimpin sekolah SMK 5 meskipun beliau berasal dari SMK 4 seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan di SMK Negeri 5 Malang terlaksana secara efektif dan efisien meskipun dalam keadaan yang tidak biasanya, seperti itu. Dalam kepemimpinannya, kepala sekolah selalu mengambil peran yang signifikan dan sesuai dengan keadaan. Pemimpin menggunakan sistem berpikir jelas, logis, dan fokus pada pencapaian tujuan peningkatan etos kerja. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait dengan manajemen perkantoran di SMK Negeri 5 Malang. Nah, pada sub manajemen perkantoran di sini yaitu ada terkait dengan pelayanan administrasi, dan yang kedua tentang tata ruang dan hubungan kerja. Nah, menurut hasil pengamatan kami, manajemen perkantoran di SMK Negeri 5 Malang ini bisa dikatakan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Bahkan juga di SMK Negeri 5 Malang ini terdapat salah satu staf administrasi yang mana seringkali itu mengisi seminar-seminar di luar kota maupun di luar daerah tentang pengolahan data. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa tenaga ahlinya saja itu sering mengisi seminar terkait dengan pengolahan data. Bisa dipastikan bahwa pengolahan data di SMK Negeri 5 Malang ini dikatakan baik. Nah, kita lanjut ke pelayanan administrasi. Bagaimana sih pelayanan administrasi di SMK Negeri 5 Malang? Yaitu dalam pemberian pelayanan
Bagian tata usaha SMK Negeri 5 Malang ini memberikan beberapa pelayanannya. Nah, yang mencakup tentang melengkapi kebutuhan administrasi, menginventarisasi sarana administrasi, meningkatkan pelayanan administrasi kesiswaan, kepegawaian, humas, dan juga perpustakaan. Nah, pelayanan administrasi di SMK Negeri 5 Malang ini juga dibilang cukup memadai, yang mana setiap pegawai yang melayani menerapkan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Nah, dan juga setiap tenaga administrasi di sini itu harus memahami sekali job description-nya. Jadi harus memahami job description-nya masing-masing. Ada yang bagian mengurusi mengenai surat keluar masuk, pengarsipan, operator, dan juga yang lainnya. Nah, pelayanan yang diberikan juga bisa dikatakan baik, cepat, tepat, dan efektif. Kenapa dari kami melihat bisa berbicara seperti itu? Karena kami juga pada saat itu melihat langsung bagaimana proses pelayanan di SMK Negeri 5 Malang. Dan itu benar, yaitu cepat, tepat, dan juga efektif. Nah, selanjutnya tentang tata ruang dan hubungan kerja. Bagaimana sih tata ruang kerja di SMK Negeri 5 Malang ini? Nah, bentuk tata ruang kerja di SMK Negeri Malang yaitu tata ruang yang terbuka. Nah, ini untuk para guru, yang mana tata ruang terbuka ini itu memudahkan untuk berkoordinasi antara satu guru dan juga guru yang lainnya. Nah, yang tujuannya untuk apa? Yaitu tadi untuk memudahkan komunikasi antara guru dan juga guru yang lainnya. Nah, sedangkan tata ruang kerja di bagian administrasi atau TU ini itu malah sebaliknya, yaitu tata ruang yang berkamar atau bersekat, yang mana tujuannya itu penataan ruang seperti itu tuh untuk membuat staf lain itu bisa terfokuskan dengan pekerjaannya masing-masing, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu hubungan kerja di SMK Negeri 5 Malang. Bagaimana sih hubungan kerjanya SMK Negeri 5 Malang pada instansi atau perusahaan di luar? Nah, di sini itu hubungan kerja di SMK Negeri 5 Malang itu banyak dilakukan berbagai pihak. Hal ini itu dilakukan guna memfasilitasi kreativitas dan prestasi para siswa, serta mengembangkan sekolah yang profesional, akuntabel, dan berwawasan global. Nah, di SMK Negeri 5 Malang ini banyak sekali melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar. Salah satunya yaitu ada kerjasama pada industri kayu. Itu salah satunya, karena di SMK Negeri 5 Malang ini juga sangat menonjolkan, atau salah satu jurusannya itu tentang kayu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan luar atau pabrik-pabrik industri itu yang bekerja sama dengan SMK Negeri 5 Malang. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penataan ruang kerja di SMK Negeri Malang itu dirancang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan staf-staf. Dan juga hubungan kerja yang dimiliki oleh SMK Negeri 5 Malang sangatlah banyak. Terbilang siswa di sini itu dibimbing untuk siap kerja, sehingga ketika akan praktek, siswa itu ditempatkan di beberapa industri yang bagus agar siap dengan dunia pekerjaan. Terima kasih.